Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Ini sesuatu yang istimewa karena kita pada hari ini kita akan ngobrol tentang satu kosakata yang sangat terkenal di Pondok Modern Gontor, yaitu Yahanu. Yang penting Yahanu. Yahanu ini ternyata melahirkan satu dokter. Wah, luar biasa tentang Yahanu ini. Dr. Saiful Amin. Kita akan ngobrol bagaimana kemudian Yahanu ini bisa dijadikan landasan ilmiah yang itu kemudian membawa filsafat hidup dan menyukseskan banyak orang alumni Gontor. Assalamualaikum Ustadz Saiful, kaifal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Wa kaifa halukum Ustadz Akbar? Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat. Baik, alhamdulillah. Ustadz Saiful, boleh cerita dulu deh sebelum kita ngobrol tentang Yahanu. Antum dulu konsul mana, terus kapan masuk pondok dulu? Oke, asal saya Tuban, tepatnya Tuban ya, Konsulat Bojonegoro. Tuban masuk ke Residenan Bojonegoro. Nah, saya masuk Gontor tahun 1988. 88. Tahun 1987 saya ikut tes masuk, tidak lulus. Lalu kemudian setahun saya di Arisalah Selau tahun 87. Ya, lalu kemudian tahun 88 masuk Gontor dan alhamdulillah langsung kelas 2. Hingga di Gontor 5 tahun. 2 itu. Terus saya tidak pernah kelas atas, Ustaz. Kelas pertengahan saja. Jadi 2M. 2L. Lalu 2M. Waktu itu ya? hanya ada 2. Kan 2 ada LM. Antum 2M. Ya, LM. 2M itu pun nama saya yang terakhir dari di absen yang terakhir. Tapi alhamdulillah itu telah kelas 2. Lalu kemudian kelas 3-nya kelas 3E. Kelas 3E. 3E rayon saya waktu itu di Indonesia 2. Masih ingat betul saya. Kelas 3E. Lalu kelas 4-nya juga 4E. 4E juga. 5-nya turun jadi 5G. Lalu kelas naik dikit F. Jadi selalu pertengahan. Keluar tahun berapa? Saya lulus tahun 93. 1993. Tahun 93. Oke. Habis itu Pongkot ya. Pongkot. Nah, habis itu saya pengabdian di Medan, Nurul Hakim, sama Ustadz Salim. Ustadz Sajid Zain. Lalu saja pengabdian di Medan, langsung ke Malang. Dengan tidak memiliki ijazah SMP dan SMA, waktu itu yang bisa menerima lulusan Gontor itu sepengetahuan saya hanya Pak Malik Fajar gitu ya. Waktu itu Pak Malik Fajar almarhum, beliau rektor di UMM dan UMS. Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas apa masuknya? Nah, di UMM yang bisa menerima itu hanya Fakultas Agama. Fakultas Agama itu ada 2 prodi waktu itu, prodi Tarbiyah dan Syariah. Antum masuk Tarbiyah? Saya masuk Tarbiyah. Kalau saya perhatikan, ya garis kehidupan saya ini selalu bejo lah istilahnya ya. Mengapa? Ya kalau dilihat dari potensi kecerdasan, saya biasa-biasa saja. Di Gontor juga proletar begitu ya. Nggak ada di bagian UPPM dulu, pengurus? Saya tidak pernah masuk di UPPM, tidak pernah jadi mudabir, hanya di Tunis, ya di Itkon waktu itu. Di Itkon saya hanya tukang gambar, tukang layout, ya bikin sampul. Ya waktu itu masih sangat manual, warisan Ustadz Akbar itu.
Ya. Misalnya Ustadz Ati juga, Ustadz Kuswandani waktu itu masih kotak untuk layout itu ada kacanya loh. Kaca ya. S2 di mana saja. Lalu kemudian S2 saya di Universitas Negeri Malang. Ya. Tahun 2008 setelah 9 atau 10 tahun setelah saya lulus S1 ya. Baru kemudian melanjutkan S2 di teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Waktu itu S1 alhamdulillah PAI. S2 teknologi pembelajaran ya. Teknologi pembelajaran ya, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Itu pun alhamdulillah dapat beasiswa ongoing, dulu namanya BPPS ya, dulu ya. Tahun 2008 gitu. Nah, baru kuliah 1 semester saya dapat beasiswa juga untuk mengikuti tadrib Muallimul Lughah di King Saud University, Jami'ah Malik Saud gitu ya. Sehingga kuliah itu saya tinggal selama 1 semester untuk ke Saudi gitu. Di Saudi berapa lama? 1 semester saja. 1 semester saja. Oh, 1 itu semester ya? Oh. Ya, sebenarnya 1 tahun, tetapi saya tidak kembali gitu ya. Karena saya mementingkan melanjutkan kuliah S2 saya di UM. Yang penting sudah dapat haji, saya balik. Nggak kembali ke sana. Kiri rantum ya. Ngalir. Nah, ini juga pengalaman menarik juga ya, yang mungkin membentuk Yahanu kita muncul begitu. Nah, sebelum itu tahun 2007, 2008 itu saya dapat beasiswa juga di Iran gitu ya, di kota Qum untuk mengikuti short course on Islamic Studies gitu ya, di markas Johane Ulum Islami di kota Qum gitu ya. Nah, ini juga pengalaman menarik. Jadi di kota Qumnya saya full selama 2 bulan itu, masuk kelas ya, betul-betul belajar tentang Syiah, betul tasayyuh gitu ya. Nah, ketika di Saudi kemudian serasa dicuci itu. Dicuci aja. Aman yang orang bilang sekarang Wahabi gitu. Salafi dan lain sebagainya. Tapi ini perjalanan yang menarik ya. Dan saya teringat dengan ucapan Maulana Jalaluddin Rumi gitu ya, bahwa the travel give you the power and love. Bahwa perjalanan itu memberikan kamu kekuatan dan cinta kan gitu ya. Nah, sehingga suka duka dalam perjalanan itu betul-betul membentuk kita, dan untungnya kita pernah di Gontor sehingga perjalanan hidup di Gontor yang begitu berat sudah pernah kita lalui. S3 di mana Ustaz? Lalu kemudian S3, alhamdulillah dapat beasiswa Mora 5.000 doktor Kemenak itu tahun 2017 ya. Kembali saya ke Universitas Negeri Malang di UM. Gitu. Oh, Universitas Negeri Malang. Malang ya. Negeri itu di sana ngambil apa? Teknologi pembelajaran Ustaz, sama teknologi dengan S2. Pembelajarannya sama ya dengan S2 ya. Sama dengan S2. Nah, ini disertasi antum, Yahanu. Kapan kepikiran itu ngambil tema Yahanu itu? Sebenarnya sejak awal saya pengen meneliti tentang pendidikan karakter. Ya, karena keilmuan saya kan pendidikan agama Ustaz ya. Nah, pendidikan agama yang agak nyantol dengan teknologi pembelajaran kan ini pendidikan karakter. Nah, saya sejak awal nulis proposal di mana kita punya mata kuliah dulu itu studi mandiri namanya ya, untuk persiapan disertasi itu. Saya sudah fokus pada satu pendidikan karakter dan saya mau ngambil di Gontor. Karena saya melihat Gontor memiliki kelebihan dengan pendidikan karakternya yang berbasis kehidupan ya. Di life based education itu juga saya lihat dengan pengalaman saya pribadi lulusan Gontor begitu ya, saya merasakan betul bagaimana berkahnya Gontor terhadap kehidupan saya. Sehingga sejak awal saya tetap fokus, tidak punya pilihan yang lain, artinya tidak melirik yang lain. Saya pendidikan karakter, lalu kemudian Gontor. Nah, sebelum nulis proposal, saya beberapa kali mengunjungi Gontor, karena kebetulan anak saya juga di Gontor waktu itu ya. Jadi istilah orang Jawa ngiras-ngirus lah. Sambil nganter anak, juga sambil kemudian saya berkunjung ke beberapa ustadz
untuk mengajak diskusi begitu, barangkali memberikan sedikit pencerahan, masukan, fokusnya di apa ini pendidikan karakter. Nah, terutama yang menjadi mitra diskusi saya, dialog saya, ada beberapa ustadz yang sempat saya ajak ngomong, wabil khusus Allah yarham Ustadz Nasrullah begitu ya. Nah, saya beberapa kali berkunjung ke beliau, lalu kemudian karena saya juga banyak membaca tulisan beliau di Facebook ya waktu itu ya, beliau banyak menulis yang sebenarnya sederhana tetapi luput dari pantauan kita gitu ya. Nah, di situ Ustadz Nasrullah banyak memberikan masukan ya. Nah, di antaranya lalu kemudian terinspirasi dari obrolan dengan beliau, mengapa saya tidak mengambil Yahanu gitu ya. Nah, setelah itu saya melakukan semacam survei kecil-kecilan gitu ya. Mungkin Ustadz Akbar juga pernah saya kirimi WA dan sebagainya begitu ya. Di mana saya sebar pre-riset saya itu angket kecil-kecilan terhadap beberapa sekitar 200-an alumni Gontor melalui WA. Ya, saya tanya mereka karakter apa yang dimiliki anak Gontor yang paling populer gitu, bahasa saya waktu itu. Ya, silakan Anda sebutkan 3 saja ya karakter anak Gontor yang Anda cermati, Anda kenali yang paling populer. Nah, di antaranya adalah ada misalnya perekat umat, lalu kemudian ada Yahanu. Nah, Yahanu ini mendapatkan suara terbesar kedua gitu ya. Terbesar kedua setelah, kalau nggak salah, setelah perekat umat gitu. Lalu kemudian saya ambil 10 karakter itu. Dari 10 karakter itu kemudian saya sebar kembali melalui angket sederhana, melalui WA ke teman-teman alumni, sekitar 200-an orang saya kirimi. Dari 10 itu yang paling populer atau yang paling menonjol, istilah saya bukan populer ya, diksi yang saya pakai waktu itu, yang paling menonjol ada dimiliki oleh alumni Gontor apa? Ternyata ya mayoritas paling besar suaranya adalah Yahanu gitu ya. Nah, saya semakin mantap begitu untuk mengambil Yahanu sebagai satu waktu itu mungkin bisa kalau dalam penelitian kuantitatif mungkin hipotesis ya, karena kan belum dibuktikan apakah Yahanu ini betul-betul karakter atau bukan gitu ya. Tetapi saya meyakini, asumsi saya bahwa ini adalah karakter yang saya harus bisa buktikan. Nah, itu Ustaz, jadi awal mulanya gitu ya. Nah, disetujui sama pembimbing. Nah, oleh pembimbing oke saja, karena memang pembimbing kebetulan juga tidak banyak tahu tentang Gontor ya. Tidak banyak. Ada satu pembimbing yang tahu, kebetulan pamannya juga alumni Gontor, lalu putrinya juga di Al-Mawaddah, tapi bukan di Gontor. Nah, beliau sangat akrab dengan Prof. Dr. Ali Saifullah. Ya, dosen Universitas Negeri Malang, beliau kakaknya Ustadz Hasan. Ya, Ustadz Saifullah Sahal. Ya. Nah, beliau sangat dekat dengan Ustadz Ali Saifullah ini, bahkan asistennya, sehingga sedikit banyak beliau tahu tentang Gontor gitu ya. Nah, diantaranya beliau mengingatkan gitu ya, Pak Amin kan alumni Gontor, ya nanti upayakan Pak Amin betul-betul bisa mengambil jarak gitu ya. Jangan sampai kemudian subjektivitas itu muncul, walaupun ya penelitian kualitatif memang tidak bisa meminimalisir sampai pada titik yang terkecil dari subjektivitas peneliti, tetapi minimal ya tidak interpretasi subjektif dari Pak Amin tidak masuk sepenuhnya di situ. Siap, gitu. Nah itu. Jadi itu Ustaz. Ini kan serapan kata ya, dari Yahanu itu serapan kata. Nah, referensinya itu ambil dari mana itu? Untuk menjadi landasan berpikirnya itu. Oke. Jadi Yahanu dalam asumsi saya ini adalah karakter ya. Yang ingin saya buktikan betul dia karakter atau tidak, saya ingin buktikan. Nah, di antara referensi yang saya ambil, yang saya pahami tentang karakter itu kan ada 2 kualitas yang menjadi satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisah. Jadi ada karakter moral, ada karakter kinerja. Jadi ini menjadi satu kesatuan sebenarnya. Tidak bisa kita hanya cenderung pada karakter moral lalu meninggalkan karakter kinerja atau sebaliknya. Nah, saya meyakini sejak awal itu saya yakini Yahanu itu karakter kinerja. Gitu ya.
Di situ ada paling tidak unsur pertama yang sering kita tempelkan pada Yahanu adalah percaya diri. Ya, nah, percaya diri itu sebagai unsur dari karakter kinerja sesungguhnya. Nah itu. Nah referensi-referensi itu yang saya coba gunakan gitu ya. Nah saya buktikan dengan pre-research tadi. Di antara pre-research selanjutnya adalah saya mewawancarai beberapa orang, termasuk Ustadz Akbar mungkin pernah saya wawancarai lewat WA ya. Iya, lewat telepon itu gitu. Ternyata banyak alumni yang merasakan manfaat dari karakter Yahanu ini dalam capaian sukses mereka. Nah, ini semakin menguatkan saya gitu ya. Semakin menguatkan saya untuk meneliti Yahanu ini. Nah, saya melihatnya dari dua hal gitu ya. Yang pertama, apa makna Yahanu dalam capaian sukses alumni Gontor. Lalu kemudian itu yang pertama, lalu kemudian yang kedua, bagaimana Yahanu ini terbentuk? Ya. Bagaimanakah proses pembentukan karakter Yahanu? Nah, ada rumusan masalah yang kedua inilah yang lebih sebenarnya lebih pada keilmuan pendidikan teknologi pembelajaran saya itu. Untuk memahamkan kepada pembaca yang non alumni gitu ya, apa sih sebenarnya Yahanu itu, sehingga saya munculkan di rumusan yang pertama. Saya akan gali terlebih dahulu baik dari sisi bahasa maupun dari sisi maknanya, perannya, fungsinya dalam menghantarkan alumni Gontor menjadi orang sukses ya. Itu yang pertama. Lalu baru kemudian yang kedua, bagaimana ini terbentuk. Jadi disertasi saya itu isinya hanya dua hal itu sebenarnya. Nah, temuan saya secara bahasa Yahanu itu ya, temuan saya ini ya dari bahasa gaul gitu ya. Ada yang mengatakan dari bahasa gaul anak Arab Indonesia Yahanu. Misalnya di internet juga banyak tersebar, ada satu blog itu yang membahas tentang itu, yang artinya sama dengan kita pahami secara literal di Gontor, pura-pura, lalu kemudian belaga gitu ya, itu sama. Walaupun ada pula yang kemudian alumni kita mengatakan bahwa Yahanu itu bisa jadi itu ada muasal bahasa Fushanya dengan merujuk ke kamus Munjid. Ya, di kamus Munjid itu saya lupa halaman berapa ya, 158 sampai 160 berapa gitu. Yang itu berasal dari kata hana yahnu gitu ya. Jadi, yahnu. Kalau muasal aslul kalimahnya mungkin hanawa gitu ya. Hana yahnu. Nah, dia beralasan, informan saya ini beralasan ya dari kata yahnu inilah lalu berkembang anak Gontor yang mungkin dia tidak begitu memperhatikan gramaticalnya, nahwu sorofnya, lama kelamaan kemudian yahnu berubah menjadi yahanu, ada yang menyebut hanu pakai h begitu ya. Nah, ini tetapi dalam proses perkembangan bahasa bahasa gaul atau bahasa slang begitu ya. Saya menggunakan beberapa teori yang saya pakai tentang perkembangan bahasa slang di Amerika begitu ya. Ternyata bahasa slang itu memiliki beberapa fungsi, tidak hanya fungsi komunikasi. Bagaimana kita berbagi pesan dengan komunikan gitu ya. Tetapi di situ juga ada fungsi ya psikologisnya, fungsi sosialnya, bahkan fungsi kulturalnya. Nah, ini yang saya temukan berdasarkan teori perkembangan bahasa slang di Amerika itu. Dan ternyata itu dalam diskusi pembahasan saya di disertasi saya itu sesuai begitu ya. Bahwa perubahan dari hana yahnu menjadi yahanu itu tidak sekedar punya fungsi komunikatif, tetapi dia ada fungsi sosialnya. Di antara fungsi sosialnya adalah untuk membedakan pembedaan sosial begitu ya tentang kita sebagai alumni Gontor dengan yang non alumni Gontor gitu ya. Nah, ada fungsi sosialnya itu. Ya, dengan Yahanu itu otomatis anak Gontor langsung dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang Yahanu gitu ya. Nah, berbeda dengan menjadi penciri berbeda dengan alumni pondok yang lain. Nah, ini ada fungsi sosialnya. Selain itu juga kalau kita perhatikan di Gontor itu kan seringkali kita menyebut anta Yahanu fakot gitu ya. Itu Ketika kita melihat ada seseorang yang misalnya dia berpura-pura main basket ala
Michael Jordan misalnya ya. Pada zaman-zaman kita NBA yang sangat terkenal waktu itu kan Michael Jordan misalnya. Nah, lalu kemudian kita katakan pada dia, itu ya Michael Jordan gitu. Nah, itu secara nggak langsung secara sosial adalah mengidentifikasi dia. Ya, mengidentifikasi orang itu dengan Michael Jordan yang berbeda dengan kita. Tidak ada fungsi. Lalu fungsi psikologisnya ternyata juga itu ada keterkaitan dengan emosi kita. Gitu ya. Ketika seseorang memposisikan dirinya dengan berlagak seperti Michael Jordan atau Zainuddin MZ ketika dia bermuhadharah dan sebagainya, maka secara psikologis itu memberikan satu kekuatan ya kepada dia. Bahwa dia menjadi sugesti atau apa. Ini fungsi psikologis. Belum lagi fungsi kultural. Nah, fungsi kultural ya ketika kita bertemu sesama alumni Gontor walaupun beda angkatan gitu ya. Beda angkatan ketika tercetuskan kata Yahanu begitu, pasti orang langsung tahu, ini Khiris Mahat ini. Nah, itu karena dibangun berdasarkan satu kultur yang sama. Ya, perasaan yang sama, mengalami pengalaman yang sama, lalu kemudian kita membawa nilai-nilai dan sunnah mahat yang sama. Nah, ini ada kultur, gitu ya, ada fungsi kultural. Nah, sehingga Yahanu itu ya tidak sekedar sebagai satu kata yang dipakai untuk percakapan harian, menjadi bahasa slang, tetapi juga punya makna fungsi tadi, psikologis, sosiologis maupun kultural. Nah, ini kalau analisis secara psikososiolinguistiknya di situ, saya gunakan teori itu. Menarik sekali ya. Bahasa itu ternyata tidak hanya sekadar komunikasi ya, tapi punya fungsi-fungsi yang mengikat, mengidentifikasi diri seperti itu ya. Nah, kalau kita tarik secara teologis, mengapa Adam kemudian diajarkan al-asma ya, bukan diajarkan yang lain tetapi al-asma, kata ya, karena kata memang tidak sekedar itu susunan dari huruf per huruf ya, tetapi di situ ada makna dan kelebihan manusia dari makhluk yang lain saya kira adalah dia punya dunia makna yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain seperti hewan misalnya ya, dunia makna identik dengan kesadaran. Nah, ini yang saya kira bahasa itu menjadi penting karena tidak sekedar susunan huruf per huruf, tidak sekedar bunyi yang terucap, tetapi di balik itu ada makna. Nah, dunia makna ini yang membedakan kita dengan bangsawan atau bangsa hewan gitu ya. Nah, itu dunia makna. Nah, sehingga Yahanu tentu tidak sekedar itu kata, tetapi di baliknya ada makna. Yang saya sebut tadi secara sosiolinguistik tadi ada makna sosiologisnya, ada makna kulturalnya, ada makna psikologisnya. Ya, selain ada makna komunikatif tadi itu. Nah, itu dari sisi makna bahasa. Lalu kemudian yang kedua, ya, saya meneliti secara fenomenologis apa makna karakter Yahanu ini dalam capaian sukses, gitulah. Nah, dari situlah yang penting ini. Nah, dari situ kemudian saya menemukan Yahanu itu ternyata memiliki banyak peran. Ya. Di mana informan-informan yang saya wawancara itu memberikan berdasarkan pengalaman dia, termasuk diantaranya 3 informan utama yang saya gali secara mendalam dengan depth interview itu, bagaimana mereka menjadi sukses gitu ya. Mereka tidak bisa mengelak bahwa Yahanu memiliki peran penting di situ. Nah, informasi saya yang pertama adalah orang yang tidak pernah belajar di luar negeri, tetapi selama 2 periode beliau dipercaya menjadi anggota Majlisul Umana, Dewan Pembina di lembaga internasional untuk menghidupkan bahasa Arab. Ya, Hay'a Ad-Dualiyah li Ihya'il Lughah Al-Arabiyyah yang bermarkas di Saudi Arabia. Ini kan luar biasa. Beliau mengakui bahwa ilmu bahasanya hanya dapat dari Gontor. Ya, walaupun beliau melanjutkan di S1 di sastra di UIN Jogja ya, tapi beliau mengakui bahwa ilmu bahasa Arabnya dari Gontor murni. Tinggal pengembangan saja di luar gitu ya. Nah, tetapi dia mampu dipercaya menjadi anggota Majelis Umana tidak hanya 1 periode, tetapi 2 periode dan itu mewakili Muslim Asia non Arab. Nah, ini kan luar biasa, capaian kesuksesan yang luar biasa, gitu ya. Dan beliau mengakui itu karena modal Yahanu diantaranya.
Lalu informan yang kedua yang saya wawancarai, angkatan saya, beliau menjadi seorang diaspora di Taiwan. Itu juga murni dari Gontor, tidak melanjutkan kuliah setelah pengabdian. Hanya D1 bahasa Inggris. Lalu kemudian ada tawaran magang di Taiwan dan dia mengambil spesialisasi mesin CNC. Nah, kita nggak pernah diajari di Gontor tentang mesin. Dia juga bukan kismul makinah, tetapi dia koordinator pramuka. Tetapi dari mana dia menguasai ilmu mesinnya itu? Kalau bukan karena Yahanu. Dan dia mengakui betul karena Yahanunya itu. Lalu kemudian informan utama saya yang ketiga adalah seorang pekerja kemanusiaan yang lama malang melintang di luar negeri, terutama di Myanmar. Ya. Beliau pernah bekerja di Bulan Sabit Merah, ya, LSM Internasional itu, pernah di Muslim Aid yang bermarkas di London itu, gitu ya. Sampai terakhir kemudian beliau mendirikan sendiri LSM atau NGO internasional yang kantornya ada di Myanmar. Gitu ya. Nah, lagi-lagi beliau juga mengakui tentang modalitas Yahanu ini. Nah, dari situlah lalu kemudian saya mencoba, karena kajian saya ini fenomenologi, gitu ya. Fenomenologi diantaranya adalah melalui fenomenologi itu mengkaji tentang pola, gitu ya. Pola, lalu kemudian struktur pengalaman sukses dia. Oh, jadi ya, antum memetakan ya, memetakan pola sukses mereka ini ya. Ya. Karena fenomenologi itu dia sampai merasuk untuk mencari makna di balik sukses ini, ya. Di balik sukses ini, maka dia merasuk pada struktur esensial dari pengalaman hidup seseorang itu, ya. Ini struktur esensial dari pengalaman sukses para informan itu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka kemudian saya coba cari titik kesamaannya ya. Titik kesamaannya. Lalu saya gabungkan menjadi satu, begitu. Ternyata polanya seperti ini. Ya. Jadi polanya seperti ini. Jadi mereka mendapatkan penghargaan, prestasi, dipercaya di tempat kerja mereka oleh kolega mereka. Nah, itu adalah gambaran dari kesuksesan mereka. Dan itu didapat melalui proses ini. Jadi mereka kebanyakan adalah orang-orang yang berpikir dan bertindaknya strategis. Lalu pandai berkomunikasi. Lalu yang ketiga kreatif dan mudah beradaptasi. Atau kalau dalam bahasanya Ustadz Profesor Hamid Fahmi waktu nguji saya itu apa yang disebut sekarang dengan cognitive flexibility, gitu ya. Jadi mudah, dia berperan sebagai kiai khutbah bisa, ketika dalam suasana yang santai bermain musik juga bisa dan sebagainya itu. Jadi mudah beradaptasi. Itu. Hampir 3 orang informan utama yang saya wawancara ini dia memiliki pola seperti itu. Nah, ini semua tidak bisa dilepaskan dari spirit atau jiwa yang mereka miliki, yaitu jiwa pemimpin, lalu kemudian pelopor, lalu ya aktivis, ya mereka selalu bergerak dan menggerakkan. Jadi ketika kuliah mereka menjadi aktivis di mana-mana, ketika di tempat kerja juga demikian, nggak bisa diam. Nah, ini ciri anak Gontor begitu. Ya, lalu risk taker, mereka berani ya menanggung berbagai risiko dalam kehidupannya. Nah, pergulatan antara kepemimpinan dengan kepeloporan itu melahirkan pikiran dan tindakan strategis. Dialektika antara kepeloporan dengan risk taking ini itu melahirkan menguatkan keterampilan beradaptasi. Lalu dialektika antara aktivisme dengan risk taking itu menguatkan kreativitas, ya, keterampilan kreatif mereka. Demikian pula ya, dialektika antara jiwa kepemimpinan dengan aktivisme itu memperkuat ya, keterampilan berkomunikasi mereka. Nah, ini tidak hadir begitu saja, tetapi digerakkan oleh Yahanu. Nah, Yahanu itu kemudian saya temukan dari wawancara mereka, lalu kemudian saya validasi dengan informan-informan pendukung,
ya, termasuk Ustadz Akbar pernah saya wawancarai sebagai informan pendukung itu. Nah, saya menemukan bahwa Yahanu itu sebagai satu karakter itu memiliki strength, memiliki kekuatan atau traits atau sifat dasar di dalamnya itu. Yang pertama adalah keberanian. Keberanian ya. Keberanian. Lalu kemudian percaya diri. Percaya diri. Lalu kemudian efikasi diri. Efikasi diri. Ya, efikasi diri. Ini semuanya hampir psikologis semua ini ya. Ya. Kata-kata. Kemudian kesiapan belajar atau mengembangkan diri. Kesiapan belajar. Readiness ya. Kesiapan belajar. Lalu kegigihan. Kesungguhan. Kerja keras. Kerja keras. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa saya membuktikan kalau Yahanu itu adalah karakter kinerja karena Yahanu memiliki unsur-unsur ini, memiliki anasir-anasir yang kita sebut dengan karakter strength ini, kekuatan karakter traits, ya ini atau disebut juga mungkin karakter values, gitu ya. Nah ini ada keberanian dan sebagainya. Nah dalam diskusi saya dengan teori-teori yang sudah ada. Lalu kemudian bisa saya kerangka teoritiskan bahwa anasir Yahanu ini menjadi 5. Apa yang di dalam psikologi dikenal dengan istilah courage, keberanian ya. Lalu kemudian keberanian. Lalu kemudian confident, self confident. Lalu kemudian self efficacy. Lalu learning readiness, gitu ya, kesiapan belajar. Lalu kemudian yang 3 ini, kegigihan, kesungguhan, kerja keras, masuk dalam kategori grit. Ini ada satu teori tentang grit. Ya, mungkin bisa dibuka begitu, tulis saja di Google grit itu akan muncul. Di antara unsurnya adalah 3 hal ini. Maka saya bisa mengatakan berdasarkan penelitian saya, Yahanu itu unsurnya ya ada 5 itu. Courage, self-confident, self-efficacy, ya, learning readiness, lalu kemudian grit itu. Nah ini yang saya berupaya menteorisasikan Yahanu itu di sini. Ya, teori-teori tentang courage tentang itu masuk di sini. Nah itu. Nah inilah yang menggerakkan alumni-alumni tadi yang menjadi informan saya, alumni sukses itu. Kemudian polanya selalu dia menjadi pemimpin. Ya, mungkin di Gontor karena sudah terbiasa ya dengan banyak kegiatan, siap memimpin dan siap dipimpin itu. Maka dia senantiasa dipercaya menjadi pemimpin. Lalu menjadi pelopor dengan pikiran-pikiran cerdas baru yang tidak pernah dipikirkan oleh orang gitu ya. Nah, lalu kemudian aktivisme selalu bergerak dan menggerakkan. Ya, saya kira ini identik dengan nilai ma'had gitu ya. Inna fil barokah itu atau al-ma'hadu la yanamu abadan. Yang tidak bisa diam, selalu bergerak dan menggerakkan. Lalu kemudian risk taking. Ya, kita berani mengambil risiko, pantang tolak tugas misalnya, pantang putus asa, kalau jatuh 10 kali mampu bangkit 11 kali, ya ini risk taking. Ya, dan itu ya dibuktikan dengan pengalaman hidup para informan itu. Ya, nah ini, dan di dalam kehidupan di luar Gontor ternyata itu luar biasa gitu ya. Ada di antaranya, ya di antara mereka itu. Ya, apalagi yang dihadapi kan dunia internasional ya, 2 dari informan saya itu. Sehingga yang namanya risk taking itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, seperti saya waktu di Saudi itu juga begitu gitu ya. Ya, menjadi harus berani mengambil risiko ketika harus haji. Harus backpacker begitu. Haji backpacker ya. Luar biasa itu. Risiko harus kita hadapi. Bahkan ada katakan Yahanu adalah ibaratnya seperti sayap kupu-kupu gitu. Kupu-kupu kalau tanpa sayap maka dia tidak bisa terbang, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, anak Gontor kehilangan Yahanunya ya ibaratnya ibarat kupu-kupu yang kehilangan sayapnya, dia kembali menjadi kepompong gitu. Nah, di antaranya karena ada jiwa risk taker ini. Nah, itu. Nah, semuanya ini pola ini digerakkan oleh anasir Yahanu itu. Sehingga pantas kemudian dalam kehidupan mereka mendapatkan prestasi, kemudian menjadi pusat perhatian di tempat kerjanya, sesama koleganya, mendapatkan penghargaan, dipercaya, dan sebagainya. Nah, semua ini dalam kategori karakter adalah karakter kinerja. Ini baru satu rumusan masalah ya. Ya. Nah, rumus
Kedua itu ada yang kedua ya, oke. Kedua itu terkait dengan bagaimana Yahanu ini terbentuk, gitu ya. Nah, saya menemukan Yahanu ini terbentuk. Ya, Yahanu itu terbentuk kalau dalam ilmu pembelajaran itu lebih sebagai nurturing effect daripada instructional effect. Lebih sebagai satu dampak pengiring, gitu ya. Atau yang kita sebut mungkin hari ini dengan istilah outcome ya, daripada output, gitu ya. Kalau itu kan sesuatu yang bisa langsung kita tagih setelah pembelajaran itu selesai. Ya. Atau dengan instructional effect itu, dampak pembelajaran langsung. Nah, Yahanu ya dalam penelitian saya itu adalah hasil yang tidak bisa sekali jadi. Ya. Tapi itu ada proses yang panjang. Dan itu sejak santri baru masuk di Gontor, dia sudah dituntut untuk belajar Yahanu. Ya. Nah, yang saya temukan Yahanu itu berawal dari cara belajar. Cara belajar. Apa yang kita sebut di dalam dunia pembelajaran dengan istilah metode pretend play. Ya. Belajar dengan cara berpura-pura itu ada. Ya, coba Anda pretend play begitu akan muncul itu sebagai metode belajar. Ya, dengan bermain pura-pura. Nah, untungnya di Gontor bermain pura-pura itu langsung dipraktikkan dalam keseharian. Misalnya anak baru masuk Gontor itu kan langsung mereka harus terlibat di dalam sistem dan aturan main ya di Gontor itu. Tidak ada misalnya toleransi. Anak baru ya harus mengikuti aturan main ya di Gontor itu. Mereka tidak bisa misalnya nggak kerasan pertama-tama, tentu akan nggak kerasan ya siapapun kita. Biasa kita dimanja di keluarga, di rumah, ketika kemudian masuk Gontor dengan kehidupan yang begitu berat, pasti kita nggak kerasa. Tapi apa yang kita dapatkan di situ, tasjih yang kita dapatkan, kalau tidak kerasan, ya barangkali cobalah. Nggak kerasan sehari, ya 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu nggak kerasan, coba sebulan. Sebulan nggak kerasan, ya 1 tahun. 1 tahun nggak kerasan, ya begitu berikutnya. Itu artinya apa? Nilai Yahanu di situ. Agar kita itu berpura-pura kerasan. Yahanu mustare. Ya, fabana mustare aidon kan gitu ya. Ternyata lama-lama kerasan juga. Mungkin kita kehidupan di Gontor begitu berat, kita nggak kuat, nggak betah. Tapi kita dengan cara belajar Yahanu, kita Yahanu kawi. Gitu ya. Kita kuat-kuatkan, kita betahkan, itu kan Yahanu. Ya, pretend berlagak kita kuat. Ternyata ya kawi aidon. Ternyata Yahanu sobir hakikian kan gitu kan. Lama-lama. Jadi sejak awal dalam kehidupan kita, harian kita, disadari atau tidak, kita sudah dibiasakan untuk belajar dengan cara pretend play itu. Dengan berpura-pura gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya, Ustadz Akbar misalnya dulu di mana Ustadz? Di koperasi ya? Ya, atau di koperasi. Di koperasi, lalu kemudian di Kismul Iklam juga ya? Di Kismul Iklam. Saya yakin Ustaz kan dalam pengakuan wawancaranya kan juga begitu. Kan berpura-pura Yahanu mahir lughah Arabiyah. Iya betul. Karena apakah itu ada faktor eksternal maupun internalnya? Faktor eksternalnya karena orang-orang meyakini ya Ustaz Akbar yang ditempatkan di Kismul Iklam bahasanya bagus kan gitu ya. Sehingga kemudian membentuk kita secara psikologis internal kita, wah saya harus membuktikan, ya maka kita berlagak dengan Yahanu lughatu siko. Nah, Yahanu lughatu siko. Yahanu siko. Lama-lama kemudian kita berlagak seperti itu, ternyata siko aidon gitu ya. Betul. Di setiap lini kehidupan kita di Gontor itu pretend play berperan penting. Nah inilah yang kemudian membentuk kita memiliki ya sikap Yahanu itu. Lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan ya. Bukan Stephen ya. Siapa itu? Tokoh ya Stephen R. Covey. Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Teenagers itu pernah mengatakan semuanya berangkat dari pikiran begitu ya. Dari pikiran kemudian membuahkan perbuatan. Nah, perbuatan yang terus dilakukan lama-lama menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus kemudian dipraktekkan akan menjadi karakter. Nah Yahanu itu bentukannya kira-kira alirannya seperti itu.
Ya, pertama dari konsepsi diri, saya harus berpura-pura bisa khutbah, berpura-pura lughatul sikoh, berpura-pura menjadi berwibawa, menjadi mudabir, berpura-pura bisa menjadi contoh keteladanan bagi anak buah kan. Lama-kelamaan kemudian kita praktekkan terus-menerus, lalu itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Dan itu yang membentuk kita kemudian sadar atau tidak kita menjadi Yahanu. Yahanu dalam pengertian tadi itu. Nah, itu yang saya coba lihat ya. Bentukan dari Yahanu itu di situ. Apapun yang diberikan oleh Gontor dengan prinsip apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, semuanya memiliki muatan pendidikan. Nah, itu menjadi satu sistem yang mengalirkan Yahanu di dalam diri kita. Gitu ya. Yahanu itu pembentukannya berdasarkan kesadaran atau pemaksaan? Bisa jadi mungkin berawal dari pemaksaan, karena kehidupan kita aturan yang begitu kuat, ya timingnya juga diatur sedemikian rupa, gitu ya, sehingga membentuk sistem yang mau tidak mau terpaksa atau dengan penuh kesadaran anak Gontor akan tercipta begitu. Nah, ini pola pembentukan karakter Yahanu di Gontor, mulai dari basis konstruksi nilainya. Ya, di mana nilai-nilai itu ada nilai esensial, ada nilai instrumental. Ya. Lalu ujaran-ujaran yang sering kita dengar itu kan sebenarnya abstraksi dari nilai-nilai ini. Dari pancajiwa, dari moto, lalu kemudian orientasi pendidikan, tentang kesederhanaan, ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi basis dari pola, dari proses pembentukan karakter di Gontor. Nah, ini. Ya. Kita bisa menyebutkan banyak ujaran, misalnya bondo bau pikir perlu sak nyawane pisan, misalnya apalagi berani hidup tak takut mati, itu kan nilai-nilai yang menguatkan kita, sehingga kita tidak gampang menjadi orang yang mudah putus asa, ya, karena kita dikuatkan dengan nilai-nilai itu. Dan nilai-nilai ini tidak sekedar diucapkan, tapi juga tertulis di mana-mana, juga dicontohkan ya oleh kiai-kiai kita, oleh ustadz-ustadz kita. Jadi langsung keteladanan. Nah, sehingga nilai ini menjadi nafas, menjadi ruh ya setiap ya gerak ya kehidupan warga Gontor. Nah, ini. Nah, dari basis nilai ini lalu kemudian ada desain sistem pendidikan yang dalam bahasa saya ya sistem pendidikan Gontor itu holistic integrated. Ya, holistik itu berarti memadukan seluruh milieu, materi dan sebagainya yang itu terjabarkan di dalam pengkondisian lingkungan, penataan lingkungan kalau dalam dunia ilmu pembelajaran itu. Nah, atau yang disebut dengan faktor eksternal. Ya, karena pembelajaran itu kan faktor eksternal. Sedangkan kalau belajar itu kan faktor internal. Ya, akibat dari penataan faktor eksternal, maka seseorang kemudian menjadi belajar. Nah, ini. Nah, desain ini yang saya coba temukan begitu ya. Di antaranya dia bersifat holistic integrated itu dengan ciri memadukan tripusat pendidikan informal, non formal dan formal. Kita di Gontor tidak ada yang dibedakan, semuanya dipentingkan. Di kelas penting, di asrama penting, di dapur penting, dimanapun penting. Ya, di tempat wudhu juga penting dan lain sebagainya. Di lapangan juga penting. Tidak ada yang dipentingkan satu daripada yang lain. Kalau dalam sistemnya kita mengenal ada istilah taklim wariayah itu. Ya, nah ini. Jadi tripusat pendidikan ini semuanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lalu kemudian memadukan aspek akademik dan non akademik. Ya, ini menunjukkan ada holistik dan integratednya di situ. Lalu perpaduan kegiatan intra, ekstra dan kokurikuler. Ya. Apalah arti misalnya nilai kita bagus-bagus tapi suluk kita jeblok misalnya. Bisa jadi kita akan mangkul kalau sekarang atau bisa jadi ditunda kenaikannya dan sebagainya. Artinya semuanya penting. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Karena integrated. Lalu kemudian perpaduan pendekatan student center dan teacher center learning. Di satu sisi kita menemukan ada yang sifatnya sangat behavioristik. Ya. Apa yang kemudian kita temukan metode instruksi terbimbing misalnya.
Itu behavioristik. Itu kalau dalam pembelajaran basisnya adalah berpusat pada guru. Tapi di sisi lain kita diberi kesempatan untuk ya menyelesaikan permasalahan yang muncul ketika kita menjadi mudabir misalnya. Walaupun saya tidak pernah merasakan menjadi mudabir ya. Tetapi segala permasalahan yang ditemukan di Furai'a, kita diminta untuk bisa menyelesaikan ya dengan kreativitas kita masing-masing. Maka itu adalah pendekatan berpusat pada siswa. Nah ini secara nggak langsung. Nah ini lalu kemudian juga lingkungan Gontor itu dikondisikan dengan kemajemukan organisasi dan aktivitas belajar. Nah kita menemukan banyak sekali organisasi, ya organisasi kesantrian di situ, di bidang seni, olahraga, belum lagi kemudian di Furai'a, di rayon juga ada dan sebagainya. Semuanya itu memberikan nuansa yang luar biasa, bahwa Gontor tidak pernah diam, tidak pernah mati, selalu bergerak, dan terjadi interaksi antara satu dengan orang yang lain. Di satu sisi mungkin di klub olahraga dia menjadi anggota, menjadi yang dipimpin. Tetapi di kamar ternyata dia menjadi Ra'isul Hujra misalnya, di mana seseorang yang menjadi ketua klubnya itu menjadi anggota dia. Maka secara nggak langsung itu mendidik kita untuk siap memimpin dan siap dipimpin. Ketika ada kelas, ya, di satu sisi kita harus fanatik dengan klub kita, tetapi di kondisi yang lain, ya, kita fanatik dengan kamar kita. Maka di sini juga Gontor mengajarkan tentang tadi kesiapan terus untuk berdialektika, untuk beradaptasi. Kapan kita harus betul-betul fanatik dengan klub kita, tapi di sisi yang lain kita kesampingkan itu dulu, kita fanatik dengan kamar kita, dengan rayon kita, dengan kelas kita. Yang bisa jadi ketika itu harus berkompetisi, kita menemukan bahwa lawan kompetisi kita adalah satu kamar dengan kita, yang kita harus berkolaborasi dengannya ketika ada lomba antara. Nah ini luar biasa, sehingga membentuk kita itu punya karakter yang siap dipimpin dan siap memimpin, punya fleksibilitas tadi itu kognitif, ya gampang beradaptasi, ya kita mudah kemudian berkolaborasi dengan siapapun. Satu kesempatan kita juga bisa jadi akan berkompetisi dengan dia, dan kita menjadi manusia yang terbuka, menjadi manusia yang tidak mudah fanatik gitu. Nah ini karena kita sudah dibentuk seperti itu. Nah suasana Gontor itu dibentuk demikian, lalu terus bergerak, ya kehidupan yang tidak pernah berhenti, ada saja di situ kegiatan di Gontor itu. Nah saya coba ilustrasikan menjadi satu ilustrasi untuk sekedar mudah memahami tadi pengkondisian di Gontor itu. Ini ya, jadi formal, non formal, informalnya, ya ada pengasuhan. Nah, di satu sisi juga ada tim KMI-nya, ada organisasi pelajar di situ, ada koordinator pramuka. Semua ini menjadi wadah kita belajar. Di antaranya kita beriyahanu di sini. Ya, ada balai kesehatan, dapur, asrama ini yang pada aspek ya informalnya. Non formalnya ada pusat-pusat kegiatan, keterampilan, kursus-kursus ya. Ada pusat penalaran, Itkon, Darussalam Pos dan sebagainya. Kemudian pusat keterampilan, ada kursus misalnya macam-macam di bidang keterampilan itu ya. Lalu ada masjid di satu sisi, ada Jamiatul Qura, ada Jamiatul Hufat dan sebagainya. Lalu di stadion ada banyak klub kita punya, sepak bola, badminton, pingpong, lalu protes selah, ya, takraw dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Memunculkan banyak wadah belajar, ya organisasi dan aktivitas belajar. Lalu ada pusat pusat kesehatan. Ya, lalu ada area perkemahan dan sebagainya. Ini yang saya masukkan dalam non formal. Sedangkan formalnya ya ada perpustakaan, aula tempat kita di karantina ketika kelas 6, lalu kantor KMI, ruang guru, laboratorium, ruang kelas. Di mana semuanya juga menyediakan ruang kita organisasi kegiatan untuk belajar. Nah, suasana Gontor yang holistic integrated itu luar biasa membentuk kita, gitu ya. Sehingga banyak karakter sesungguhnya yang bisa kita teliti dari Gontor itu. Nah, saya hanya mengambil aspek yahanunya saja, gitu ya. Nah, maka bagi peneliti yang lain bisa meneliti pada aspek karakter yang lain. Lalu ini tadi yang katakan keseimbangan kompetisi dan kolaborasi. Itu memang sengaja diciptakan di dalam lingkungan pendidikan Gontor. Lalu penegakan aturan dan disiplinan. Semuanya itu bisa bergerak karena aturan disiplin ditegakkan sedemikian rupa. Kalau dalam bahasanya Ustadz Sukri itu dulu itu semuanya terkontrol, ya semuanya monef ya dengan baik.
ya, ada controlling, ya, ada evaluating, demikian ketat gitu ya. Lalu kemudian, nah itu semakin menjadi lingkungan pendidikan yang luar biasa dalam pembentukan karakter, ya, dengan pilihan-pilihan strategi, ya, disadari atau tidak. Ini saya ambil nama-nama strategi yang berkembang di dunia pembelajaran ya. Misalnya active learning seperti tadi. Ya, kita diberi panggung, tugas, ya. Semuanya hampir harus punya tugas kan. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Mulai dari bertugas menjadi harisul lail gitu ya. Maka dia harus aktif di dalam ya, menjadi harisul lail sampai menjadi mudabir, menjadi pengurus OPPM dan sebagainya. Maka dibutuhkan keaktifan dia untuk berdialektika di situ. Maka secara nggak langsung pembelajaran aktif berlaku di situ. Lalu ada learning by doing. Ya, tidak banyak teori yang disediakan langsung praktik. Lalu project based learning. Ya, pembelajaran berbasis project. Kita sering menghadapi masalah di rayon dan sebagainya, tetapi sebagai mudabir kita harus bisa menyelesaikan itu sebagai satu project. Lalu problem based learning, termasuk kooperatif dan kolaboratif learning tadi yang saya singgung tadi. Di satu sisi kita harus berkolaborasi ketika terjadi lomba antar klub, gitu. Tetapi juga harus berkompetisi ya di suasana yang berbeda. Selalu begitu. Lalu direct learning, pembelajaran langsung, karena di situ ada instruksi-instruksi yang terbimbing oleh ustadz, oleh mudabir, ketika harus kerja bakti dan sebagainya. Nah, ada banyak direction di situ, ada banyak arahan-arahan yang diberikan kepada kita. Nah, dari strategi ini kemudian diturunkan menjadi metode. Ya, ada keteladanan. Ya, semua orang dituntut menjadi uswah ketika dia mudabir. Maka dia yahanuk menjadi uswah. Ya, lama-kelamaan ya dia memang harus memerankan diri untuk bisa dicontoh. Ya, saya yakin Ustaz Akbar mungkin pernah menjadi mudabir, pasti bayangannya ketika ditunjuk pertama kali menjadi mudabir adalah membayangkan dulu mudabir saya bagaimana ya. Ya, betul. Keladanan di situ. Ada imitation di situ, ada peniruan. Nah, ini. Lalu ada pembiasaan. Nah, ini pembiasaan sejak awal. Kita sudah masuk di kantor sejak menginjakkan kaki, kita dibiasakan untuk tertib. Ketika jaros harus kemudian kemana langkah kita harus kita gerakkan. Kita dibiasakan untuk ya masuk di dalam kehidupan kantor itu sejak awal. Lalu pelibatan langsung, penugasan. Lalu ini yang khas Ustadz Akbar ini, yang saya temukan dari Ustadz Akbar, ada mindset reprogramming. Nah, ketika saya wawancarai. Nah, ada reprogramming. Ini mungkin yang belum banyak disinggung oleh peneliti lain ya tentang kantor gitu ya. Kita secara nggak langsung ternyata mindset kita itu diprogram ulang oleh kantor. Secara nggak langsung. Termasuk saya menemukan mengapa nama-nama gedung di kantor itu kok nama negara. Itu secara nggak langsung itu untuk memprogram mindset kita bahwa kita akan menjadi warga dari masyarakat global, bukan hanya daerah kita, bukan hanya Indonesia kita, tapi masyarakat internasional. Termasuk aturan mengapa kita tidak boleh berkumpul-kumpul satu konsulat di dalam satu kamar itu ada lebih dari 2 orang misalnya. Itu tentu agar kita punya mindset sebagai warga internasional, warga global. Ini namanya mindset reprogramming, secara nggak kita sadari. Nah ini, ya, serasa ketika kita berpindah dari rayon kita, lalu kemudian ke kelas kita, sudah serasa kita pindah ke negara yang lain. Kelas kita di Saudi, ya kita pergi ke Saudi. Ada nuansa di situ, secara nggak langsung mindset kita dibentuk menjadi manusia global gitu ya. Belum lagi kemudian Gambia, Aligat yang ada di mana dan sebagainya. Lalu kembali ke Indonesia dan lain sebagainya. Secara nggak langsung. Termasuk seringkali dulu kita ketika masih di Gontor, ketika ada ustadz-ustadz kader Gontor yang baru pulang dari luar negeri, dari proses belajarnya. Itu kan kemudian mereka diminta untuk menceritakan success story mereka. Nah, secara nggak langsung itu ada informan yang memberikan penegasan. Itu menginspirasi dia untuk kemudian dia harus kuliah di luar negeri. Ya, karena mindsetnya terbangun, terprogram melalui contoh langsung. Bagaimana kader-kader itu kemudian sukses dan menceritakan pengalamannya. Itu nggak langsung metode mindset reprogramming yang saya ambil dari Ustadz Akbar itu, ya saya abadikan di sini. Ya, lalu modeling, ya kita sering mengambil model siapa ya dulu Kisful Amen yang ini ya kita ambil modelnya. Nah, ini ternyata diakui juga oleh para informan gitu ya. Ketika dia mudabir, dia harus
menggunakan model apa, model siapa yang dia anggap sebagai ideal sebagai seorang mudabir. Termasuk menjadi guru juga begitu. Ya, ada modeling ini. Ya, lalu kemudian pengarahan terbimbing. Nah, seringkali kita dikumpulkan lalu kemudian diarahkan dan sebagainya. Nah, ini metode. Lalu medianya hampir semua yang kita lihat, kita rasakan adalah menjadi media belajar karakter kita di kantor. Baik itu yang bersifat verbal, tulisan, grafiti yang terpampang di mana-mana, itu menjadi media. Termasuk tindakan, ya, tindakan mudabir, tindakan ustadz, tindakan perilaku kiai kita, itu menjadi media yang efektif dalam pembentukan karakter. Termasuk kegiatan dan organisasi belajar tadi juga menjadi media pembelajaran dan realitas kehidupan yang kita rasakan. Kita lihat orang antri, kita tanpa diajari secara teoritis antri itu gimana, kita langsung ikut antri di situ, merasakan langsung. Maka realitas kehidupan di kantor yaitu media pembelajaran buat kita. Kita tidak pernah kemudian mendefinisikan antri itu bagaimana membangun kesadaran, tetapi langsung kita praktekkan di dalam realitas keseharian kita. Nah, realitas itulah diantara menjadi media yang efektif dalam pembelajaran karakter. Nah, ini pola ini yang saya temukan sehingga dari basis konstruksi nilai yang luar biasa, lalu kemudian dari desain sistem pendidikan yang holistik integrated tadi berbasis pada kehidupan real, tidak buatan, sehingga Yahanu-nya berangkat dari pretend play, langsung objeknya adalah kehidupan sehari-hari. Dia bermain peran, bermain pura-pura tanpa dia sadari. Yang ini yang kemudian membentuk, ini outcome-nya berupa karakter Yahanu. Yang itu tidak bisa ditagih secara langsung 1 jam, 2 jam, atau setahun, 2 tahun, tidak. Tapi sepanjang kita berada di kantor yang kemudian membentuk kita. Nah, mungkin ada seperti saya mungkin baru menyadari bahwa termasuk saya juga Yahanu ternyata ya. Nah, setelah saya keluar gitu. Tapi secara nggak langsung ternyata selama ini yang saya rasakan saya Yahanu gitu. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika saya satu-satunya di dalam kelas itu yang alumni Gontor, mereka teman-teman saya di kelas kuliah itu mempercayakan bahwa anak Gontor bisa bahasa Arab, maka saya kan menjadi tertuntut, tertantang gitu. Maka Yahanu saya muncul di situ. Yahanu kemudian menjadi asisten dosen, Yahanu ngajari mereka, lama-lama belajar juga. Maka kesiapan belajar kemudian tumbuh. Nah, termasuk bagaimana saya belajar menulis. Ketika di Itkon saya tidak pernah belajar menulis, hanya nulis buku harian aja sebelum tidur. Kerjaan saya hanya nge-layout, membuat cover gitu ya. Ketika kuliah itulah justru kemudian muncul karena teman-teman meyakini bahwa saya alumni Gontor bisa menulis. Maka terpaksa kemudian saya belajar. Tanpa sepengetahuan teman-teman saya ikut kursus. Ini kursus itu kepenulisan gitu. Itu kan tadi learning readiness tadi itu. Kesiapan belajar itu tumbuh yang menjadi unsur dari Yahanu. Sehingga kemudian saya terbiasa, karena di kantor juga terbiasa menulis buku harian. Ketika kuliah juga hampir tiap hari saya menulis buku harian, dan itu menjadi modal penting kemudian untuk merangkai kata gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira Ustadz Akbar ini, kira-kira gambaran dari Ustadz Saiful. Itu berarti ya, kira-kira Gontor itu memang membentuk gitu ya, karakter Yahanu itu. Bukan semata-mata bahwa ini sebuah lintasan yang akhirnya orang ada yang punya Yahanu, ada yang enggak Yahanu gitu ya. Tapi secara umum Gontor itu memang membentuk gitu ya. Betul, betul. Saya meyakini begitu. Mungkin dulu para perintis, pendiri, kiai-kiai kita tidak pernah membayangkan Yahanu ini menjadi karakter. Tetapi rekayasa eksternal tadi itu yang saya sebut dengan desain sistem pendidikan tadi, itu kan rekayasa eksternal ya. Rekayasa eksternal itu misalnya kondisi, suasana, lalu media dan sebagainya, semuanya direkayasa demikian rupa sehingga ketika santri masuk di dalam itu secara nggak langsung kemudian tumbuh itu. Maka dari situ bisa kita katakan bahwa Yahanu itu terbentuk gitu ya. Dibentuk. Walaupun itu sebagai nurturan efek gitu ya. Ya, secara mungkin kesadaran mungkin kiai-kiai kita tidak pernah tersadarkan tentang pembentukan itu, tapi secara otomatis gitu. Dan saya yakin karakter-karakter yang lain juga begitu. Ya. Karena saya hanya meneliti Yahanunya saja gitu ya. Nah, inilah saya kira apa yang kemudian Ustadz Hamid itu mengharapkan disertasi saya ini dikembangkan menjadi buku
yang beliau titip kepada saya waktu nguji itu diantaranya adalah membahas tentang Gontor ya holistic integrated system. Nah ini yang sedang saya coba mau saya tuliskan dari disertasi saya nanti, mudah-mudahan nanti menjadi 2 buku yang bisa saya persembahkan untuk 100 tahun Gontor. Yang pertama tentang Yahanu itu sendiri, maknanya bagi kesuksesan alumni, yang tadi yang saya sebutkan itu ada unsur-unsurnya, lalu kemudian saya sertakan beberapa contoh success story dari para alumni yang sukses karena model Yahanu itu. Lalu kemudian yang kedua ya buku terkait dengan Gontor ini holistic integrated system itu yang mudah-mudahan bisa ditawarkan, dan itu kemudian bisa kita turunkan menjadi formula-formula yang bisa diadaptasi oleh pondok-pondok yang lain yang senafas dengan Gontor, yang ingin meniru Gontor gitu. Ada yang bilang begini, Ustaz Amin, Yahanu dalam konotasi negatif ya, gua Yahanu fakot gitu. Jadi kayak berpura-pura saja gitu ya. Jadi tidak bisa tapi berpura-pura bisa. Kaifa? Ya. Saya lebih senang untuk menyebut tidak dalam kategori negatif atau positif ya. Karena karakter itu walaupun mungkin sifatnya positif, ya misalnya sabar misalnya. Dia juga bisa di dalam aspek negatif atau positif. Ketika dia pulih dan sebagainya, dia tetap diam saja atas nama sabar. Itu saya kira negatif. Walaupun sabar itu positif, ya toh. Sehingga menurut saya karakter itu dia netral ya. Tapi dia bisa terjatuh pada ranah negatif atau positif tergantung pada konteksnya. Nah, bisa jadi misalnya ungkapan itu muncul ante Yahanu fakot gitu ya. Kesannya negatif. Tapi bagi dia ya, bagi yang yang melakoni itu adalah perilaku positif. Karena di situ dia kemudian ingin membuktikan, ya, ada proses pembuktian. Maka saya lebih senang menyebut karakter Yahanu itu sebagai bagian dari proses of state of becoming, ya, dari untuk menjadi. Ya, jadi Yahanu itu bukan state of being, bukan sesuatu yang sudah jadi begitu saklektika, tetapi dia state of becoming. Proses menjadi. Oh, jadi Yahanu itu proses ya, Sat ya, bukan akhir ya. State of becoming itu. Makanya dulu awalnya disertasi saya itu judulnya menjadi Yahanu. Awalnya itu sejak awal proposal itu judulnya sampai ujian kelayakan itu disertasi judulnya adalah menjadi Yahanu (2) studi fenomenologi tentang pembentukan karakter kinerja di Gontor. Tapi oleh para penguji naskah waktu itu, agar kelihatan tab-nya, agar kelihatan teknologi pembelajarannya, maka menjadi Yahanunya diubah sehingga menjadi lebih simpel pembentukan karakter Yahanu di Gontor. Pembentukan lebih senang saya lebih senang judul yang pertama, menjadi Yahanu, karena di situ domengnya muncul, gitu ya. Nah, dan saya temukan hampir di semua pengalaman informan itu, Yahanu itu tidak sesuatu yang final. Sehingga rekognisi mereka itu misalnya mengatakan Yahanu itu first step, ya, langkah awal. Bagi dia itu berperan sebagai langkah awal. Nah, ada yang mengatakan Yahanu itu believers. Misalnya Dr. Ubaidillah, Dr. Honoris Causa Ubaidillah menyebut believers. Ya, yakin dulu. Ibaratnya kalau orang bermain berkelahi gitu, maksudnya pukul dulu, tendang dulu. Ya, urusan nanti kalah ilmu dan belakangan. Nah, gitu. Itu kan berarti kepercayaan diri betul. Gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang menjadi modal dasar. Ya, modal dasar. Jadi tidak ada yang mengatakan ya itu sebagai satu state of being begitu. Sehingga karakter dia itu ya semuanya pura-pura, tidak ada begitu. Tapi kepura-puraan yang dia lakoni adalah sebagai satu proses untuk menjadi. Itu. Makanya saya tidak mengatakan bahwa anak Gontor itu semuanya Yahanu atau pasti Yahanu, tidak. Ya, karena itu adalah proses, ya, sebagai satu proses. Gitu. Nah ini state of becoming tadi. Terakhir nih, Seth, bagaimana itu menggunakan karakter Yahanu itu sebagai kekuatan kita untuk berproses menjadi sukses itu?
Oke, saya kira nilai-nilai yang menjadi anasir dari Yahanu tadi itu yang tetap harus kemudian kita kuatkan ya. Misalnya keberanian, ya artinya seorang yang dikatakan Yahanu itu dia punya sifat berani, gitu ya. Anak gontor kok nggak punya berani berarti hilang karakter Yahanunya. Ketika dikasih tugas sudah nolak duluan ya, berarti bukan gontori ini. Karena anak gontor pasti Yahanu, dan ciri dari Yahanu dia berani termasuk berani menanggung risiko, berani memilih, dan dengan ikhlas menerima akibat pilihan. Itu risk taking tadi ya, yang 5 tadi lah setidaknya harus kita selalu munculkan, sehingga kemudian di akhir disertasi saya itu ya termasuk saran adalah pentingnya kemudian mendidikkan 5 unsur ini di dalam pendidikan karakter kita. Keberanian, courage, lalu kemudian self-confidence, lalu self-efficacy, learning readiness, ya, kesiapan belajar, dan grit tadi itu. Nah, gontor caranya adalah dengan desain sistem holistic integrated tadi. Nah, itu. Jadi, atau kita juga bisa menggunakan istilahnya Ustadz Ubaidillah ketika di Jilutis Inat dulu itu ya. Ada Yahanu Mumtaz, ada Yahanu Mardut gitu ya. Ya, Mardut itu kalau ya kepura-puraannya ya hanya omong doang gitu loh. Dia buktikan kan gitu. Berarti dia Yahanu fakot. Tapi ini kan sudah state of being ya. State of being. Kalau saya selalu positif bahwa dia begitu itu dalam proses menjadi. Belum kita justifikasi dia begitu tidak. Tapi proses menjadi. Entah sampai kapan jadinya gitu ya. Nah, kalau yang mumtaz ya kelima unsur tadi itu ada di dalam diri kita, lalu ya namanya 5 unsur itu kan berdialektika ya keberaniannya termasuk berani membuktikan, tidak sekedar omongan gitu. Ya mana omongan toh lalu kemudian nggak bisa membuktikan, ya itu bukan Yahanu yang positif, kalau bisa dikatakan positif negatif tadi. Nah itu jadi begitu Ustaz Akbar kira-kira. Baik Ustaz Amin, ini luar biasa ini ya. Ini berapa tahun udah antum tulis ini? Saya kuliah 5 tahun Ustaz, karena saya menikmati betul kuliah ini. Luar biasa nih ya. Agar bisa dari rutinitas di kampus ya. Saya ingin menikmati kuliah tanpa jabat gitu ya. Tapi ternyata hanya bisa bertahan 2 tahun, saya itu tetap jabat sebagai wakil dekan, sebagai kepala bagian pengembangan pendidikan Islam Kemudiahan, ya sama saja ya. Saya menikmati betul perkuliahan ini. Ini proses penelitian yang panjang, hasilnya juga sungguh saya kira luar biasa ini. Ya, yang jelas saya merasa bergembira, saya merasa terhormat sekali, muhtaram jiddan bi huduri kubara Gontor, ya. Penguji eksternal saya Profesor Hamid Fahmi, saya tidak mengira betul. Lalu kemudian Ustadz Amal juga ikut hadir menyaksikan, memberikan support, langsung hadir di Malang, itu juga saya tidak mengira begitu ya. Apalah saya begitu. Saya jadi teringat mutola'ah dulu ya. Ma kuntu ahsibu anna hayawanan sagiran misli. Ja'ani kubara ugontar gitu. Ya, saya nggak pernah mengira. Karena saya merasa hayawanan sogiron aja lianahu Yahanu. Ya, makanya betul-betul terobsesi ini untuk betul-betul bisa menghadirkan buku tentang gontor holistic integrated system itu ya. Ya, mudah-mudahan betul-betul bisa inilah saya tulis dengan baik gitu. Ya, jadi tidak hanya Yahanunya tetapi khas gontornya itu berupa sistem yang holistic integrated, yang khas gontor itu yang ingin coba kita pasarkan di luar lah. Selama ini kita mengenal misalnya Ustaz Hamid pernah dalam satu event di Malaysia, ada orang Jepang yang membangga-banggakan dengan Japan's holistic integrated system gitu ya. Tapi ketika dipresentasikan di seminar itu ternyata itu secara sekilas nggak ada apa-apanya dengan sistem gontor gitu. Ya, makanya beliau saya betul-betul bisa menguraikan ya ini model gontor ini, model pendidikan gontor ini. Ya mudah-mudahan itu kemudian menjadi barokahnya gontor untuk pendidikan karakter di masyarakat kita.
Amin. Itu barangkali. Barakallahu fikum, Ustaz. Itu bukunya itu menarik sekali itu ya. Iya, ini buku tentang Yahanu dan sistem Gontor saya kira akan menjadi sumbangsih besar itu untuk Yahanu, untuk alumni dan juga untuk Gontor. Saya ini Ustaz. Lancar Ustaz. Amin amin. Untuk sementara ini saya berdiam diri dulu. Rasanya kalau lihat laptop itu sudah ini gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang refreshing dulu berarti Ustaz ya. Nah, makanya ini bagian dari refreshing saya yang begini ini. Iya. Saya senang sekali gitu ya. Agar kejenuhan selama ini garap disertasi itu untuk sementara ini dulu lah. Long ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sudah kelar. Berkah. Jazakumullah khairan. Kita doakan Ustaz Amin, mudah-mudahan selalu sehat, ilmunya bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk dokternya. Ya, insya Allah ini tambah berkah, tambah bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan sekalian, itulah obrolan kita. Ini obrolan yang paling panjang selama saya wawancara, tapi menarik sekali. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir dan dahsyat ya, luar biasa. Yahanu itu dalam konteks itu dijadikan sebagai sebuah pemahaman ilmiah, pemaknaannya sungguh luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.